Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, buat teman-teman dimanapun berada ya. Kembali lagi di channel saya, Daniel Pancing. Oke, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dan yang pastinya tetap semangat menjalani aktivitas. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi sedikit pengetahuan ya dengan teman-teman satu hobi mengenai lure. Lure adalah umpan buatan ya teman-teman. Sebenarnya ada banyak macam lure ini ya, umpan buatan yang biasa digunakan untuk mancing di sungai, di rawa, atau bahkan di laut ya, yaitu dengan teknik casting, jigging, popping, dan lain-lain ya. Di sini ada 8 jenis lure ya, umpan buatan, dan nanti akan saya tunjukkan seperti apa dan kegunaannya ya, cara menggunakannya teman-teman. Oke, di sini saya mulai dari popper ya teman-teman. Popper, jadi seperti ini ya bentuknya, popper. Nah, ini variasi ya, kalau untuk bentuk variasi dan beratnya pun dia bervariasi teman-teman. Kalau ini untuk yang saya tunjukkan ini 40 gram untuk beratnya teman-teman. Biasanya digunakan teknik popping, mandi seperti ini ya. Mungkin ada sebagian teman-teman satu hobi yang belum tahu ya mengenai lure ya, nama lure dan kegunaannya. Ini 40 gram teman-teman, ada yang 60, 80, bahkan ada yang sampai 100 gram lebih ya. Untuk beratnya bervariasi, bentuknya pun bervariasi, popper ya. Lalu yang kedua ada spoon ya teman-teman. Nah, seperti ini spoon, dia dibuat atau berbahan besi ya, logam besi ya, dibentuk seperti ini ya. Dan ini motif sisik ini hanya stiker teman-teman. Ini bisa ditempel, bisa dipasang sendiri lah ya. Bahkan ini pun ada jualannya untuk stikernya. Terkadang kalau memang kita gunakan sering disambar ikan atau terkena karang, dia akan rusak atau terkelupas pada bagian stikernya ini ya. Bisa kita perbaiki sendiri, bisa kita pasang sendiri, dan ini beratnya pun bervariasi. Nah, ini untuk 30 gram yang saya perlihatkan ya beratnya. Ini 30 gram, dan cara menggunakannya ini di casting ya teman-teman. Sama tekniknya, ini di casting untuk spoon. Dan beratnya pun ada yang 20, 15 gram sampai ada yang 60 gram. Sama, ada yang 70 gram untuk spoon ini teman-teman. Dan kegunaannya teknik casting, target biasanya ikan-ikan predator ya, ikan-ikan tenggiri, lalu GT, tongkol ya, tongkol pontang biasa disebut ya, ini mau menyambar umpan ini. Lalu ada ini jaws ya, jaws ada yang bilang jump frog teman-teman ya. Ini jaws biasa digunakan untuk casting di rawa-rawa ya, untuk sasaran atau target ikan toman, ikan gabus besar ya. Ini jaws, dia kailnya berada di belakang seperti ini. Untuk kailnya dia ada pelindung buat kail agar tidak mudah tersangkut ya teman-teman. Nah, seperti ada diberi selang pelindung ya ini ya. Ini jaws, dan beratnya pun bervariasi, bentuknya pun bervariasi, dan ini biasa digunakan casting gabus atau casting toman, jaws atau jump frog. Dan untuk beratnya ini yang saya perlihatkan sekitar 7 gram 8 gram teman-teman, jaws. Oke, yang ketiga ini ya. Lalu yang keempat ada egi atau udang-udangan teman-teman ya, seperti ini. Dan ini fosfor, glow ya, glow in the dark atau fosfor, bisa menyala di dalam gelap apabila kita beri penerangan ya. Ada center UV atau ultraviolet. Ini bisa digunakan untuk malam hari karena dia ada kandungan fosfor atau glow in the dark kit ya. Ini target biasanya cumi ya, cumi kadut. Ya, cumi kadut. Biasanya cumi-cumi yang sering kelihatan di permukaan ya, di atas. Targetnya cumi, egg atau udang-udangan, dan jenisnya pun bervariasi, ada yang besar, ada yang pendek. Dan ini yang saya perlihatkan adalah ukuran 1,8.
ada ukuran 2, 2,5, bahkan ada nomor 3 juga. Ada timah di bagian bawah untuk pemberat ya, agar dia tidak terlalu mengambang di atas ketika kita gunakan. Cara menggunakannya kan maksud saya cara menggunakannya ini pun sama di casting ya. Di casting sama, kita lempar, kita casting, kita gulung perlahan untuk menggunakan egi ini ya, atau udang-udangan. Target cumi ya, ini rattle. Nah ini rattle teman-teman, ada yang kalau rattle dia berbunyi seperti ini ya, fungsinya untuk mengundang ya, mengundang cumi tadi untuk mengejar umpan ini karena ada suara berisik ya, seperti ini. Oke, lalu yang kelima ada minnow. Minnow ini ada yang bilang ikan-ikanan ya. Nah ini minnow teman-teman ya. Minnow ini pun bervariasi untuk berat, ada mulai dari yang terkecil pun ada 2 gram, bahkan sampai yang besar yang untuk trolling pun ada sampai di 60 gram, 80 gram. Ini minnow, dan untuk tipenya ini sinking, dan kegunaan cara menggunakan pun sama, biasanya menggunakan tackle ringan ya, ultralight atau UL. Nah, ini menggunakan tackle ringan. Ini sinking ya, dia tenggelam teman-teman. Apabila kita lempar, kita mainkan, kita gulung, ini sinking, tipenya dia tenggelam. Ini minnow ya, jenisnya pun banyak, bervariasi. Ini hanya contoh ya, tapi yang pasti kalau dia berbentuk seperti ini minnow, namanya minnow, ikan-ikanan ya. Ada kail di bagian ekor dan di bawah perut ada 2. Minnow. Cara menggunakan di casting dan menggunakan tackle yang ringan, ultralight ya, tackle yang lentur. Oke, lalu yang ke-6 ini ada soft rock. Ini biasa digunakan di air tawar teman-teman, di sama seperti Javrock tadi ya, Jamfrog Jaws ya. Target dia gabus, ikan gabus atau ikan toman ya. Nah ini seperti ini, ada yang bilang kodok-kodokan ya. Ini soft rock. Cara menggunakannya pun sama, dia menggunakan piranti casting ya, bisa juga dengan piranti UL medium, ini bisa tergantung ya targetnya, apa yang maksudnya target apa yang akan kita ambil. Kalau dia memang toman biasanya menggunakan piranti yang masuk di kelas medium ya teman-teman, casting medium. Soft rock ini pun bervariasi, ada berat dari 3 gram, 2,5 sampai di 6 gram kalau tidak salah untuk soft rock ini ya. Oke, lalu yang ke-7 ada metal jig. Ini saya maksudnya saya perlihatkan yang kecil saja ya. Ini beratnya 20 gram ya, bisa disebut micro jig. Ini micro jig karena dia hanya berbobot 20 gram dan dia ini ada kandungan fosfor kit ya teman-teman, glow in the dark, bisa menyala apabila kita senter dengan senter UV atau ultraviolet. Ini biasa digunakan sama untuk piranti kecil ya, piranti ringan, ultralight ya, karena ini hanya 20 gram. Cast jig ya, bisa teman-teman bilang bisa cast jig atau casting jig, micro jig ya ada yang bilang, karena hanya berbobot 20 gram. Untuk berat bervariasi, dia ada yang dari 7 gram sampai yang terberatnya pun ada yang sampai 1 kilo lebih, ada yang 1000 gram, 500 gram, 300 gram, bervariasi teman-teman ya, metal jig. Oke, lalu yang ke-8 ada soft lure teman-teman, seperti ini. Soft lure ini berbahan karet ya, berbahan karet ya, lalu ada kail ya, seperti ini di bagian perutnya. Ini di bagian kepala ini timah ya, pemberatnya teman-teman. Jadi kita hanya tinggal mengikatkan leader pada bagian sini, lidahnya ini sebenarnya berlubang, hanya tertutup oleh catnya saja ya. Tinggal kita ikatkan leader, kita ikatkan, bisa langsung kita gunakan. Ini berbahan karet. Target biasanya ikan kerapu ya, ikan-ikan pinggiran ya, ikan-ikan karang, kerapu, lalu ada ikan-ikan apa ya, baramundi mungkin ya, barmun. Bahkan sering juga digunakan oleh pemancing gabus ya, untuk casting gabusan, tapi memang mudah tersangkut ya karena kailnya seperti ini pada bagian bawah ya, bisa terlihat kailnya. Ini soft lure ya teman-teman, berbahan karet.
Ini metal jig berbahan timah ya teman-teman, ini berbahan timah. Lalu soft rock ini berbahan karet juga, sama seperti soft lure ya. Dan sama untuk tackle atau piranti tackle ringan ya, ultralight bisa menggunakan ini ya. Ini Mino, ini berbahan ada yang dari kayu, ada juga yang dari fiber ya teman-teman, seperti ini. Untuk Mino ini Egi udang-udangan, lalu ada Jaws, jump rock ya, Spawn ini berbahan logam tadi ya, berbahan logam. Dan ada popper, ini berbahan ada biasanya dari kayu dan ini dari plastik teman-teman ya. Kalau popper biasanya kita menggunakan tackle besar ya teman-teman. Untuk reel biasa menggunakan ukuran 5000, 6000, dan jorannya pun biasanya minimal 2 meter 40 atau 2 meter 10 ya. Bisa seperti itu, minimal 2 meter 10 lah. Bisa menggunakan lure ini ya, popper. Karena memang targetnya biasanya ikan-ikan yang lumayan besar ya, ikan-ikan predator teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sedikit berbagi pengetahuan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua, teman-teman satu hobi yang belum begitu memahami tentang lure ya, nama-nama lure atau umpan buatan yang biasa digunakan untuk mancing, teknik casting dan popping, jigging. Seperti itu ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan jenisnya, bentuknya, dan kegunaannya, juga tackle yang cocok untuk menggunakan lure-lure yang saya sebutkan tadi. Oke teman-teman, yang baru bergabung ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga ya tombol notifikasi agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru saya untuk selanjutnya. Oke, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan tetap salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.